Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas video Big Project materi Kubernetes mata kuliah manajemen konfigurasi dan evaluasi. Dosen pengampu Ibu Herlina Eskom Mkom. Simak video selanjutnya. Saya akan menjelaskan cara menginstal Kubernetes di sistem operasi Windows menggunakan Docker Desktop dan Visual Studio Code. Langkah pertama adalah menginstal Docker Desktop. Docker Desktop berfungsi sebagai kontainer engine dan juga menyediakan Kubernetes secara lokal. Langkah 2, aktifkan Kubernetes. Selanjutnya kita mengaktifkan Kubernetes di Docker Desktop. Centang opsi enable Kubernetes, kemudian klik update dan restart. Proses ini membutuhkan waktu karena Docker akan menunggu dan menyiapkan komponen Kubernetes. Langkah 3, Kubernetes dan Visual Studio Code. Selanjutnya kita membuka Visual Studio Code dan menginstal extension Kubernetes. Extension ini berfungsi untuk membantu mengelola Kubernetes dan menulis file konfigurasi YAML. Langkah 4, cek instalasi Kubernetes. Untuk memastikan Kubernetes sudah berjalan, kita sudah membuka terminal dan jalankan Kubernetes control plan is running, maka instalasi Kubernetes berhasil. Dengan demikian proses instalasi Kubernetes di Windows menggunakan Docker Desktop dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja Kubernetes menggunakan contoh project sederhana. Pada project ini saya akan menggunakan file development dan service untuk menjalankan aplikasi berbasis kontainer. Berikut ini cara kerjanya. Ya, ini berikut penjelasan cara kerja Kubernetes. Yang barisan pertama yaitu API version. Baris ini memberitahukan Kubernetes versi API yang digunakan untuk development. Baru yang barisan kedua yaitu menentukan bahwa file ini digunakan untuk membuat development. Lalu barisan ketiga itu yang ini memberikan nama development agar mudah dikenali. Lalu yang barisan yang ini menentukan jumlah pod yang dijalankan, yaitu 1 pod. Lalu yang ini berfungsi development agar mengontrol pod yang dimiliki label ini. Lalu yang ini berfungsi sebagai tabel barisan aturan pod yang akan dibuat. Lalu yang ini berfungsi. Lalu yang ini nama di dalam pod. Lalu yang ini image kontainer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi web. Lalu yang terakhir itu yang ini aplikasi menjalankan di port 80 di dalam kontainer. Ya, itu. Lalu selanjutnya di service YML, yaitu barisan kedua itu berfungsi menentukan bahwa file dibuat untuk service. Lalu di barisan ketiga itu service membuka akses aplikasi di luar cluster. Lalu di barisan 7 sampai 8 yaitu berfungsi service menghubungkan darinya ke pod yang dimiliki ke label ini. Yang ini 7 sama 8. Lalu itu yang ini berfungsi mengarahkan trafik dari service ke pod. Alur kerja codingan ini development membuat pod sederhana, konfigurasi pod menjalankan kontainer, DINS service menghubungkan menggunakan ke pod. Kubernetes membantu menjaga aplikasi tetap berjalan. Kesimpulan, codingan ini Kubernetes mengatur aplikasi secara otomatis tanpa perlu mengelola manual.